yang kemarin ya? Benar. Oke, Mbak Ulan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu. Minggu-minggu ini kan baru selesai lebaran ya gitu. Jadi kayak kuliah ini masih daring gitu. Gitu sih. Oh, Mbak Ulan ini kok rapi, udah dandan, udah cantik, mau kemana? Oh, kebetulan tadi ada kelas offline, jadi saya langsung kesini kan, berhubung saya juga kemarin menghubungi Ibu di jam segini kan ya. Jadi saya langsung kesini. Gitu. Pas ya, setelah kelas langsung ke sini ya? Iya. Oke, Mbak Ulan. Apakah posisi duduknya udah nyaman? Sudah Bu. Oke, Mbak. Sebelum kita konseling, tadi Mbak Ulan udah makan apa belum nih? Oh, tadi siang saya kebetulan udah makan Bu. Ibu mau tahu lauknya apa? Apa? Saya tadi makan mie sama nasi. Mie sama nasi gitu. Padahal itu kan sebenarnya juga nggak boleh kan Bu. Dikarenakan karbohidrat ya. Dan pas itu juga kepepet jadi ya terpaksa gitu. Tidak boleh. Mbak Ulan ini kos di mana? Kebetulan saya ngekos di Bendungan Sutami. Jadi jalannya tuh lumayan agak jauh sih dari sini. Berarti Mbak Ulan jalan ke sini ke tempat Ibu lumayan jauh ya? Iya. Oke. Udah semangat, udah siap belum mau kasih konseling? Udah Siap? siap. Apakah sudah pernah mau kasih konseling sebelumnya? Sebelumnya sih sudah pernah ya Bu. Tapi berhubung itu udah lama banget jadi kayak masih lupa gitu asas-asas dalam konseling itu kayak lupa gitu. Oke. Supaya kita konseling ini berjalan dengan lancar, karena kata pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang. Izinkan Ibu mengenalkan diri lebih dahulu ya Mbak. Mengenalkan nama ibunya Raista. Mbak bisa memanggil Ibu, Kakak, atau Raista senyaman Mbak. Di sini Ibu sebagai konselor sebaya Mbak Ulan. Jadi nanti tanpa perlu takut, tanpa perlu ragu, tanpa perlu bimbang, Mbak Ulan bebas menceritakan semua masalah Mbak Ulan atau semua yang sedang dihadapi oleh Mbak Ulan tanpa perlu rasa takut untuk terbongkar gitu ya maksudnya. Karena dalam konseling sendiri kita memiliki asas kerahasiaan, di mana memang dalam konseling ya asasnya jadi kita tidak melibatkan atau kita tidak mengumbar masalah Mbak Ulan begitu ya. Perlu Ibu jelaskan kalau nanti kita punya waktu selama 30 menit. Apakah Mbak Ulan bisa cukup? Cukup. Nanti bila mana Mbak Ulan ada hal yang ingin ceritakan ulang, Mbak Ulan bisa menghubungi saya lagi dan kita akan menjalankan sesi konseling selanjutnya. Gitu ya Mbak? Oke. Nah, di sini Mbak Ulan apakah sudah siap menceritakan? Sudah. Oke Mbak, bisa diceritakan masalahnya atau apa yang akhir-akhir ini menjadi permasalahan atau menjadi beban sendiri buat Mbak Ulan? Sebelum kita lanjut ke sesi konseling, di sini saya akan mencatat poin-poin penting dari masalah Mbak Ulan. Apakah diizinkan sama Mbak Ulan? Diizinkan. Oke Mbak, silakan diceritakan masalah atau hal-hal atau beban yang menjadi beban tersendiri buat Mbak Ulan akhir-akhir ini. Oke. Sebenarnya sih masalahnya baru akhir-akhir ini ya Mbak, terutama pas waktu mendekati Lebaran itu ya. Jadi kan pas itu kan semua mahasiswa kan juga diliburkan dalam perkuliahan gitu ya. Jadi kayak semua ini pada libur kecuali kalau anak di luar Pulau Jawa gitu biasanya kan ada yang masih menempati asrama atau di kos gitu ya. Jadi Ibu tahu sendiri kalau Mbak tahu sendiri kalau pas Lebaran itu kan pada kumpul-kumpul keluarga gitu ya kan ya. Otomatis kan banyak orang banget itu, baik itu saudara dekat terus jauh gitu kan pada kumpul-kumpul gitu kan ya. Otomatis itu suasananya senang banget gitu karena ramai banget karena banyak anak kecil. Nah terus pas tanggal 6 kemarin, 6 April kemarin kan saya udah pulang ke Malang ini ya kan ya. Jadi pas pulang itu entah kenapa saya tuh kayak pas sampai di kos baru buka pintu sampai masuk itu kayak udah nangis karena kemarin ini udah sampai kos aja, perasaan tadi pagi aku masih berada di rumah gitu kan ya. Jadi kayak pas udah sampai di kamarnya, udah masuk kamarnya gitu masih bengong, masih nangis gitu. Terus apa itu masih kerasa lah homesicknya gitu. Jadi kayak inilah pas itu kan kuliah
belum berkuliah kan ya, otomatis belum ada tugas. Jadi pas semingguan ini saya full kayak murung, terus kayak suka nangis gitu, terus kayak sedih tiba-tiba gitu kan ya. Jadi kayak lumayan mengganggu aktivitas sih kalau jujurnya. Mbak Ulan tadi, Mbak Ulan itu menceritakan bahwa Mbak Ulan ini setelah balik dari kampung, dari rumahnya Mbak Ulan, kembali ke kota rantau lagi. Mbak Ulan merasa sedih, merasa cemas, merasa nangis tiba-tiba begitu ya. Iya. Oke, mari kita identifikasi pemicunya dan mungkin masalahnya ya Mbak, sama-sama ya. Oke, sebelumnya apakah ada pemicu tersendiri buat Mbak Ulan merasa sedih gitu? Kalau pemicunya sih, saya rasa itu kayak yang saya ceritakan tadi, kayak kan udah kumpul keluarga gitu kan ya, udah senang-senang banget, udah kayak oh ya ampun ini jangan berakhir dulu dong, kayak momen peristiwa ini jangan berakhir dulu dong. Nah pas peristiwa itu beneran berakhir, jadi tiba-tiba tuh kayak saya tuh kayak kosong banget, kayak ngerasa sendirian gitu di pas udah sampai malam ini. Jadi kayak kalau mau ngelakuin aktivitas tuh kayak males banget ya banget, sampai rebahan terus di kasur, nggak ngapa-ngapain, bahkan nggak ngerjain tugas, nggak ngecek tugas gitu. Jadi itu sih pemicunya menurut saya, karena kesenangan ini. Oh, berarti kalau di nyaman di rumah ya, Iya. habis nyaman di rumah tiba-tiba kembali ke kos gitu ya. Hmm. Apakah kamu bisa menggambarkan lingkungan yang Mbak Ulan sedang berjalan saat ini? Gitu? Lingkungan pas di mana ini? Iya. Kalau lingkungan saat ini sih sebenarnya sih baik-baik aja sih Bu, nggak ada yang buat saya sakit hati ataupun bikin malas kerja, itu sebenarnya enggak. Cuman kadang rasa sedihnya tuh kayak masih ada di kayak di hati saya gitu. Jadi kayak berat banget mau ninggalin rumah, mau ke Malang ini, tapi mau nggak mau saya tuh kayak harus ngejalaninnya, karena itu kan kewajiban gitu kan ya. Terus kalau rasanya sekarang ini kayak alhamdulillah udah semingguan ini rasanya udah mendingan daripada yang awal-awal gitu. Jadi kayak udah lama-lama udah terbiasa lagi. Oke, nah, tadi Mbak Ulan menjelaskan ya bahwa mungkin kebiasaan di rumahnya membuat Mbak Ulan merasa seperti masih di rumah dan Iya. tiba-tiba kembali ke rantauan itu sangat membuat Mbak Ulan sedih ya. Mungkin apakah ada kejadian atau hal situasi spesifik di saat Mbak Ulan tuh merasa sedih gitu. Jadi kayak yang terjadi sebelum Mbak Ulan tuh merasa sedih itu seperti apa? Ya saya rasa belum merasa kayak gitu kan ya. Rasanya tuh kayak sebelum H-1 balik kos gitu kan ya Mbak. Jadi saya tuh kayak udah ngerasa, udah feeling kayak oh ini besokannya aku ini udah nggak di kos lagi, udah nggak makan masakan ibu lagi, udah nggak bisa naik motoran lagi keliling rumah gitu. Jadi kayak dari rumahnya itu kayak udah ngerasa feeling gitu. Jadi ya ternyata beneran di kos kayak burn out terus sampai itu tiba-tiba males ngelakuin semua hal gitu, dan pas itu males nggak bisa diganggu oleh orang satupun. Jadi kayak aku kayak saya tuh kayak harus benar-benar sendiri gitu. Oke, saya dapat mengerti apa yang Mbak Ulan rasakan. Mungkin bukan menjadi problemnya cuma Mbak Ulan saja, dan mungkin orang-orang yang lain, orang-orang anak rantau tuh sama begitu apa yang dirasakan sama Mbak Ulan. Dan mungkin sudah menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk jauh dari orang tua ya Mbak. Jadi agak sedikit tekanan batin ya, kita rasakan mungkin kebetulannya homesick begitu ya. Benar. Oke, Mbak Ulan, apakah di sini Mbak Ulan itu pertemanan di perkuliahan itu baik-baik saja atau mungkin Mbak Ulan merasa kesepian atau bagaimana? Kalau pertemanan dalam perkuliahan sih alhamdulillah baik-baik saja ya Mbak. Jadi maupun di kelas, di organisasi itu alhamdulillah masih baik-baik saja gitu. Meskipun saya juga nggak terlalu temennya nggak gitu banyak banget gitu, meskipun nggak terlalu banyak banget, tapi mereka tuh selalu ada buat saya gitu. Jadi nggak terlalu merasa kesepian gitu lah. Tapi yang menyebabkan saya kayak homesick ini ya karena saya habis pulang kampung itu aja. Kalau penyebabnya mungkin dari teman ataupun dari siapa gitu, alhamdulillah enggak. Tadi
tadi Mbak Ulan kan sempat menceritakan bahwa Mbak Ulan itu mengikuti organisasi ya. Iya. Bisa diceritakan lebih detail itu organisasi seperti apa dan mungkin apa yang membuat Mbak Ulan ini berkembang pada organisasi tersebut dan apa yang membuat Mbak Ulan ini menjadi apa ya mempunyai teman begitu. Oh, dulu saya gabung organisasi yang namanya BDM yang berkepanjangan yang kepanjangannya yaitu Badan Dakwah Masjid. Jadi di organisasi itu tuh kayak biasanya programnya kan tentang ngadain kajian, terus kayak tentang Al-Kahfi, bareng baca surat Al-Kahfi pas hari Kamis, malam Jumat gitu, terus ada festival Ramadan kemarin bagi-bagi takjil, terus ada pas festival Ramadan kemarin terus ada basri, nggak basar sih, bagi-bagi takjil, terus kajian, terus ada proker juga, jadi kayak kegiatannya tuh kayak banyak gitu loh. Jadi pas itu saya gabung di organisasi itu kan saya lumayan berkembang gitu karena alhamdulillah teman-temannya itu kayak cocok ikuti saya gitu, jadi nggak merasa tertekan gitu. Ya, berarti Mbak Ulan bisa cocok pada organisasi tersebut ya. Dan support gitu ya temannya. Apakah Mbak Ulan ini teman dalam organisasi tersebut ini selalu ada untuk Mbak Ulan begitu atau mungkin Mbak Ulan ini membutuhkan bantuan ke temannya, sebaliknya temannya juga membutuhkan bantuan ke Mbak Ulan? Kalau selalu ada sih, iya selalu ada. Tapi kalau sebaik kan kita juga nggak tahu kan Mbak. Jadi kalau kita nggak cerita masalah ke orang tersebut nggak tahu kan masalah kita tuh kayak apa gitu. Jadi saya meskipun udah disupport, udah dikasih kepercayaan kalau ada apa-apa cerita aja nggak apa-apa gitu. Tapi kayak masih ganjil gitu dalam hati saya karena belum sepenuhnya percaya gitu sama mereka. Tapi mereka baik banget kok sama saya. Tapi kalau mau ada cerita apa-apa itu, kalau aku ada masalah apa-apa tuh kayak disuruh cerita aja nggak apa-apa gitu. Siapa tahu kita bisa menyelesaikan secara baik-baik gitu. Tapi saya juga sering sih minta bantuan ke mereka. Mereka juga ya sering minta bantuan ke saya. Jadi kayak sama-sama gitu. Oke, tadi Mbak Ulan sempat menceritakan, mungkin Mbak Ulan masih ragu untuk menceritakan apa yang menjadi beban Mbak Ulan ya ke teman-temannya. Bisa diceritakan lebih detail. Bagaimana suasana hati atau pikiran sebelum Mbak Ulan itu berpikir kok kenapa sih saya kok masih ragu, padahal kan temannya kan bisa dipercaya. Karena saya kan di kuliah kan juga ada teman yang lebih dekat lagi kan Mbak. Jadi saya tuh kayak better lebih nyeritain masalah saya itu ke teman yang lebih dekat saya itu daripada teman di organisasi gitu. Entah kenapa ya, tapi kayak lebih enak gitu ke teman yang lebih dekat gitu daripada teman di organisasi. Dan saya juga nggak mengurangi apa tuh kayak mereka kayak gitu nanti masalahku dibocorin lagi, enggak. Mereka juga bisa jaga rahasia, tapi kayak saya lebih nyamanan ke teman yang kuliah saya itu. Mbak Ulan, apakah mungkin dalam masa lalu apakah ada kejadian seperti trust issue terhadap pada teman-teman gitu atau bagaimana? Kalau trust issue sih sejauh ini enggak ya Mbak. Kalau sama teman gitu, kalau sama orang tua saya lumayan trust issue kalau mau cerita-cerita gitu, soalnya takut kan ya kalau orang tua tuh bocorin gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu saya better cerita ke teman daripada ke orang tua gitu. Jadi Mbak Ulan kan kos kan sendiri ya? Iya. Nah, apakah Mbak Ulan ini merasa kesepian dan mungkin Mbak Ulan ini apakah menceritakannya kepada teman-teman organisasi Mbak Ulan ini? Kalau kan pas di kos awal-awal itu kan saya juga cukup merasa kesepian gitu kan Kak. Tapi saya tuh nggak mau cerita ke teman-teman kos, tapi aku merasa kayak homesick nih, kita main bareng yuk. Saya nggak kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, meskipun saya kenal sama teman-teman kos tapi nggak terlalu deket juga. Kalaupun ngajak main kan guru saya nggak bawa motor kan Mbak. Jadi kalau sedangkan dia bawa motor kan nggak enak kalau main sama motornya dia gitu ya. Terus pas awal-awal balik ke Malang lagi itu kan saya tuh
ngabisin waktu saya di kos. Nggak, kalau keluar itu paling mentok-mentok ke pasar kalau nggak beli jajan gitu. Jadi pas itu kan saya itu kan suntuk banget kan di kos. Habis maghrib gitu saya berencana ke masjid, dan itu ke masjid beneran entah itu padahal nggak ada agenda apapun gitu ya, cuman kayak aku suntuk banget di kos. Iya, suntuk banget di kos, sepi banget di kos, gak ada temennya gitu. Aku ke masjid siapa tahu ada temennya gitu. Ternyata pas posisinya itu kan kan pas awal-awal itu kan pada daring gitu, dan kebetulan tuh anak-anak tuh pada belum balik, jadi kos tuh masjid itu masih sepi, kan biasanya ramai banget gitu kan ya. Nah pas sampainya di masjid, saya tuh kayak orang itu kan gitu loh, jadi kayak niatnya mau cari teman buat ngobrol gitu, kalau barangkali ada gitu ya anak BDM gitu buat ngobrol-ngobrol gitu, ternyata nggak ada gitu. Terus pas itu juga ke masjid itu saya rencananya mau nyatet tentang materi mata kuliah yang belum terselesaikan gitu, tapi ujung-ujungnya nggak ngerjain juga. Jadi kayak pas itu kan saya udah berusaha kayak aku ini suntuk ini mau sepi banget, aku di masjid gitu, ternyata di masjid juga nggak ada orang gitu kan, malah pas pulangnya dari kelas itu kayak orang bengong banget, nggak ada orang yang ngajak ngobrol, terus kampusnya sepi banget gitu, ujung-ujungnya di kelas udah nangis. Apa nih Mbak Ulan di awal sempat menceritakan bahwa Mbak Ulan ini di kos itu merasa sepi, merasa suntuk karena mungkin lagi kaget dan bisa di rumah ramai, tiba-tiba di kos sepi. Dan Mbak Ulan itu menceritakan juga bahwa Mbak Ulan itu malas menyentuh laptop, malas buat tugas-tugas, dan malah kayak di kasur, terus kayak sosmedan gitu ya. Dan Mbak Ulan pun mencoba mengatasi rasa suntuknya Mbak Ulan ini dengan pergi ke masjid, tapi malah Mbak Ulan tuh nggak mengerjakan, tetap aja balik kelas dan merasa sedih gitu ya, nangis begitu ya. Nah, bisakah Mbak Ulan ceritakan apakah Mbak Ulan ini cenderung menghindari tugas-tugas tertentu itu, atau Mbak Ulan ini mencoba strategi tertentu begitu untuk mengatasi perasaan suntuk yang Mbak Ulan alami? Karena berhubung itu kan posisinya udah UTS, otomatis tugas-tugas belum ada berdatangan kan Mbak. Jadi pas itu kan masih ada waktu senggang sedikit gitu kan ya, belum ada tugas sekalipun. Jadi pas itu kan berhubung belum ada tugas nih, waktunya masih longgar. Nah saya tuh berpikiran buat ke masjid aja gitu, barangkali ada orang di situ. Ternyata pas sampainya di masjid, ternyata nggak ada orang sekalipun, bahkan adanya orang-orang stranger yang sholat gitu, jadi kayak saya kan juga gak kenal sama mereka kan ya. Nah pas saat itu sih saya juga agak kecewa gitu kan ya, karena nggak menemukan teman di masjid gitu kan, biasanya ada kan temannya di masjid gitu, kok ini nggak ada gitu, oh ya barangkali belum pulang kali gitu. Nah terus pas pulangnya saya tuh kayak ya udah kayak pas aja tuh masih sama aja gitu. Oke, Mbak Ulan, apakah saat menghadapi situasi tersebut Mbak Ulan ini menjadi lebih pendiam begitu, atau malah menjadi lebih aktif? Jadi dalam garis besar, setelah menghadapi situasi tersebut, Mbak Ulan ini mengatasi perasaan suntuknya ini dengan cara menghindarkan diri dari lingkungan sosial Mbak Ulan ini, atau malah mencari-cari kayak seperti Mbak Ulan tadi datang ke masjid mencari-cari lingkungan sosial gitu? Kalau itu cara saya mengatasinya tuh kayak kan saya ngekos kan Mbak, saya tuh juga berhubung nggak terlalu akrab sama tetangga kos saya gitu, jadi kayak better ke masjid gitu daripada ke tetangga kos gitu. Jadi saya tuh kayak cara mengatasinya tuh kayak berhubung kemarin kan ada acara halal bihalal di masjid gitu sama teman-teman organisasi gitu ya. Nah pas dari acara itu lumayan mengobati rasa kesepian saya gitu, saya nggak ada temennya gitu. Kalau menghindari lingkungan sosial sampai sepenuhnya gitu enggak, jujur enggak. Jadi kayak ternyata aku nih cuman kesepian doang gitu, jadi kayak
sebenarnya aku nih kalau pulang gitu sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu, cuman karena kemarin habis Idul Fitri itu rame banget, terus di kos jadi kayak sekian banget, jadi saya butuh teman gitu. Very lonely gitu. Iya benar banget. Mbak Ulan apakah sudah mencoba mencari tempat cerita ke orang lain, dan mungkin Mbak Ulan mencari bantuan atau dukungan dari orang lain, dan kalau iya Mbak Ulan bagaimana yang akan Mbak Ulan lakukan? Kalau mencari dukungan dari orang lain sih belum ada sih Bu ya. Jadi saya tuh kalau bukan nggak cari dukungan sih, tapi saya lebih ke suka cerita-cerita random gitu sama teman gitu, buat teman-teman cerita lah gitu, biar nggak kesepian banget gitu. Kalau cari dukungan sih semua anak rantau juga pasti merasakan hal yang sama gitu kan ya Mbak. Jadi kayak kalau rasanya itu tuh kayak nggak etis gitu, kayak saya ngeluh sama-sama anak rantau gitu, jadi kayak mending saya cerita-cerita random ke dia gitu, kayak ke sama-sama anak rantau gitu. Jadi kayak dan sharing pengalaman gitu, jadi kayak nggak kesepian Kak. Gitu sih. Oke, kan Mbak Ulan tadi udah punya apa namanya kayak plan ya buat saya mungkin akan cerita dengan teman-teman terdekat saya, dan meskipun nggak terbuka sebelumnya, tapi Mbak Ulan udah ada usaha untuk ini Mbak Ulan udah ada usaha untuk membuka diri dari lingkungan sosialnya Mbak Ulan ya. Tadi kan Mbak Ulan menceritakan juga kalau Mbak Ulan kesepian, wangi gitu ya. Apakah kebiasaan pemikiran Mbak Ulan ini bisa mengalami pola tidur Mbak Ulan atau pola istirahat Mbak Ulan? Kalau pola tidur ya, pas awal-awal balik ke Malang lagi, kan pas hari balik ke Malang udah sampai ke kos, pas itu kan saya coba istirahat kan Mbak. Otomatis kan kalau balik ke stasiun kan capek banget gitu kan. Tapi saya tuh pas itu tidur tapi nggak kayak tidur tuh kayak saya emang saya badan saya tuh udah tidur tapi nggak nyenyak, nggak rasanya tuh kayak masih capek gitu. Jadi kayak kok gini ya rasanya, kayak nggak kayak biasanya gitu, padahal aku udah berusaha tidur gitu kan. Terus rasanya tuh kayak orang rebahan doang tapi nggak tidur gitu, tapi posisinya udah merem gitu. Jadi capeknya nggak hilang. Itu yang menyebabkan kayak saya tuh tambah capek gitu, padahal saya udah tidur gitu. Nah terus pas saya itu seiring berjalannya waktu semingguan ini, alhamdulillah pola tidurnya udah balik ke jam semula. Saya mengapresiasi Mbak Ulan atas usahanya sedikit demi sedikit untuk berubah menjadi lebih baik ya. Mungkin Mbak Ulan bisa menceritakan apakah ada teman yang mungkin sama-sama anak perantau, teman Mbak Ulan teman sekelas, teman organisasi yang lokasinya jauh juga rumahnya dari perantauan. Kalau teman sih ada ya Mbak. Jadi saya sih lumayan sering main sama dia berhubungan sekota sama saya tapi rumahnya agak jauh gitu. Jadi setiap pulang kampung ataupun balik ke Malang ke kampung saya tuh biasanya tuh sering kali bareng gitu. Jadi kayak ada temennya gitu, wah ini kayak orang nih kayak bisa aku ajak ke mana-mana gitu, nggak pilih-pilih temen gitu orangnya gitu. Jadi kayak saya tuh meskipun sendirian di rantau ini kayak ngerasanya udah nggak sendirian lagi gitu. Jadi kayak dia tuh kayak udah jadi orang yang baik banget buat saya. Kayak saya biasanya tuh diajak main sana sini gitu pas di Malang, terus diajakin belanja juga, terus diajakin ke para layang juga, tapi kemarin belum jadi gitu. Terus apa tuh dia tuh juga kadang tuh kayak saya nginep di kosannya gitu. Jadi kayak saya tuh udah terbuka banget sama dia tuh kayak panutan banget bagi saya. Oke, kan tadi kan teman sebenarnya Mbak Ulan ya. Iya. Menurut pandangan Mbak Ulan, apakah dia ini merasa homesick seperti Mbak Ulan atau dia bisa mengatasi perasaannya? Iya, dia homesick juga. Dia cerita ke saya juga, dia juga sering nangis di kos karena kangen sama bapak ibunya gitu. Padahal baru balik ke kos gitu, pengen pulang lagi gitu. Jadi kayak kita tuh sering gitu kayak
kayak mengalihkan pembicaraan biar nggak terfokus pada rumah gitu. Jadi kayak ayo kita beli bakso yuk, kita beli mie ayam yuk, itu juga dia juga mau gitu. Jadi kayak bisa Teman Mbak Ulan ini melakukan upayanya dengan mengalihkan kegiatan positif lain daripada untuk menangisi hal-hal sedih, tersuntuk, terus cemas begitu ya. Untuk hal-hal semacam itu, apakah Mbak Ulan setuju dengan temannya? Iya sih. Kalau setuju mungkin bisa dijelaskan kenapa? Karena kalau kita ini kan posisinya sama-sama merantau kan Mbak. Jadi yang saya bilang tadi juga nggak etis kalau kita curhat berlebihan atas masalah yang kita alami dalam homesick tersebut, karena nggak bisa dipungkiri kita tuh sama-sama homesick dan punya kapasitas dan kemampuannya beda-beda cara menanggapinya gitu. Jadi alasan saya menyetujuinya karena dia tuh kayak pas dia merasa homesick tuh dia nggak stuck di titik itu aja. Jadi kayak dia tuh mencari kesenangan kayak jajan, kayak main gitu. Jadi kayak nggak stuck di kos kayak gitu. Jadi nggak merasa sendirian. Bener banget. Jadi kayak dia tuh kayak lebih milih kayak keluar gitu, membuka lingkungan sosialnya ya. Iya, bener-bener keluar gitu. Apakah dia ini bisa menjadi acuan Mbak Ulan untuk berubah begitu? Kalau dipikir-pikir bisa. Oke. Tadi kan udah bercerita ya Mbak Ulan. Setelah kita lakukan sesi konseling ini, apakah ada hal yang mungkin Mbak Ulan ini bisa terapkan begitu setelah kita bercerita dan kita Mbak Ulan bilang kalau misalnya ada teman yang homesick tapi dia itu mengalihkan ke rasa kesedihannya ke yang lain. Iya sih Mbak. Jadi kayak saya tuh pas melihat dia kayak gitu sih lebih ke termotivasi gitu kan ya, sebagai anak rantau gitu. Jadi kayak kalau homesick ini solusinya aku harus keluar nih, harus entah itu kayak muter-muter nggak jelas ataupun beli jajan ataupun main gitu. Aku harus kayak keluar gitu, nggak stuck di kos terus. Jadi kayak kalau kita stuck di kos terus kan itu kan otomatis kita kan main HP kan ya, main HP otomatis buka sosial media, terutama TikTok atau Instagram gitu kan ya. Itu sangat berpengaruh banget ke pikiran kita gitu. Jadi penyebab kita homesick itu bukan karena kita sendiri, tapi karena juga adanya pengaruh dari media sosial. Kayak Mbak Ulan udah bercerita dengan panjang, dengan hati ke hati apa yang Mbak Ulan rasakan ya. Apakah Mbak Ulan ini sudah merasa lega atau mungkin ada hal yang ingin diceritakan lagi? Alhamdulillah rasanya lebih baik sih Bu daripada yang kemarin gitu, kayak mau cerita gitu kayak nggak memungkinkan. Itu kayak buat cerita gitu, sementara orang-orang itu juga masih pada sibuk gitu. Jadi kayak merasa lebih mudah gitu sekarang. Oke, setelah Mbak Ulan tadi bercerita buat temannya ini bisa dijadikan sebagai acuan dari kesepiannya Mbak Ulan. Mungkin ketika Mbak Ulan menerapkan hal tersebut, apakah dampaknya itu berpengaruh pada kehidupan ini Mbak Ulan? Iya, kayak saya tuh kayak lebih kalau saya tuh dibilang introvert juga iya, tapi nggak parah banget, nggak diem gitu, tapi kayak lebih sedikit mengkali diri di lingkungan sosial dan mencoba lebih akrab lagi ke orang lain dan tidak lebih menutup diri. Dari manusianya ya? Iya. Oke, karena nanti di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa kita membuat sesi selama 30 menit. Karena sesi ini sudah mungkin lewat ya, ada 30 menit ya. Adakah hal yang ingin Mbak Ulan ceritakan kembali atau mungkin kita akan bercerita di sesi konsul selanjutnya? Lebih baik, ini kan udah melampaui batas waktu kan ya Mbak, jadi lebih baik minggu depan aja deh. Oke, sebelum kita menutup, izinkan saya merangkum apa yang sudah kita lakukan tadi ya. Dalam sesi konsul ini, Mbak Ulan menjelaskan bahwa di awal itu Mbak Ulan itu merasa suntuk, merasa cemas, merasa sedih, merasa tertekan bahwa setelah liburan kok tiba-tiba balik kos terus merasa kesepian begitu, dan Mbak Ulan itu sempat merasa ragu diceritakan oleh teman-temannya. Tapi seiring berjalannya waktu, Mbak Ulan ini juga mempunyai teman yang mungkin bisa dikatakan teman yang
bisa diajak bicara, dan teman ini pun bisa menjadi acuan Mbak Ulan untuk berubah ya, untuk Mbak Ulan itu merasa tidak sepi lagi, terus Mbak Ulan merasa lebih membuka diri di lingkungan sosialnya begitu, dan Mbak Ulan sudah bagus untuk melakukan tahap sedikit demi sedikit supaya rasa cemas sendiri itu hilang gitu ya. Oke Mbak Ulan, apakah ada yang bisa ngomong lagi? Sudah cukup? Oke, dalam konseling ini apabila saya ada salah kata atau mungkin perkataan yang mewakili hati Mbak Ulan, saya mohon maaf, dan mungkin apabila Mbak Ulan punya cerita lagi dan mempunyai hal-hal yang ingin disampaikan lagi, kita bisa bilang sesi konseling selanjutnya begitu ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Abis ini kira-kira ada berjalan apa lagi? Saya di sini mau beli sebelah Mbak, diajak teman saya gitu. Oh, Iya, teman-teman Mbak Ulan yang mana ini? teman yang deket itu. Oh, dulu ya itu ya? Iya. Oh iya. Oke Mbak, silahkan nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Oke Mbak. Terima kasih.